Yahudi di Mekah. Jauh sebelum komunitas Islam muncul di Jazirah Arab, dua agama yang mendekati tauhid Ibrahim, Yahudi dan Kristen yang telah dikenal oleh bangsa Arab. Mereka telah melakukan interaksi yang sangat kuat dengan pemeluk Yahudi dan Kristen dalam berbagai sektor kehidupan. Ajaran Kristen dan Yahudi telah tersebar di wilayah itu dengan tingkat jangkauan yang berbeda-beda. Keduanya tersebar akibat persinggungan bangsa Arab dengan komunitas pemeluk Yahudi dan Kristen. Kedatangan masyarakat Yahudi ke Jazirah Arab disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah mereka di Palestina yang mencapai 4 juta jiwa, kemudian ada tekanan yang dilancarkan atas mereka oleh kekuasaan Romawi pada abad ke-1, serta runtuhan terhadap rumah ibadah mereka. Hubungan orang-orang Arab Quraisy di Mekah dengan Yahudi. Orang-orang Arab Quraisy memandang Yahudi dengan penuh hormat, karena mereka dianggap sebagai pemilik kitab suci pertama. Dan juga orang-orang Yahudi pun menghormati orang-orang Arab Quraisy dengan menganggap mereka adalah pimpinan bangsa Arab. Orang-orang Quraisy mengenal budaya dan berinteraksi dengan komunitas Nasrani dan Yahudi secara intensif pada musim-musim dagang. Pada musim itu, bangsa Arab bertemu dengan banyak orang asing, sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk mengenal budaya dan agama yang lainnya. Mekah sebagai pusat perdagangan dunia banyak disinggahi oleh mata-mata Bizantium dan Persia. Alhasil, masyarakat Arab membaur dengan mereka, mendengar dan kemudian memeluk ajaran monoteis di tengah-tengah interaksi yang terjadi. Hanya saja sebagian besar kalangan bangsa Quraisy masih mempertahankan kota Mekah sebagai ibu kota paganisme untuk melindungi kekayaan dan kedudukannya. Kebijakan pembesar Mekah yang konservatif terhadap nilai-nilai budaya paganisme membuat orang-orang Yahudi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan di kota Mekah. Interaksi antara bangsa Yahudi dengan orang Arab jahiliyah dibuktikan dengan adanya puisi yang menyebut tentang mereka. Tidak hanya hal itu, interaksi Yahudi dengan bangsa Arab juga memunculkan adanya penyusupan budaya Yahudi ke dalam budaya Arab Quraisy. Di antaranya yang pertama itu ada hitan, kemudian ada ritual haji seperti tawaf, istirahat di Arafah, dan melempar jumroh. Materi selanjutnya ada Islam di Madinah. Poin pertama, sebelum kedatangan dakwah Islam, sebagian kaum Aus dan Khazraj ada yang memeluk Yahudi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini disebabkan karena kekaguman mereka terhadap pengistimewaan bangsa Yahudi. Kaum Yahudi memang sangat berkuasa dalam perekonomian di Madinah karena mereka menggunakan bisnis yang berbau riba. Poin kedua, Madinah menjadi tempat yang sangat nyaman bagi Yahudi karena mereka hampir menguasai wilayah-wilayah yang cukup strategis. Sebelum kedatangan Aus dan Khazraj dari Yaman, Yahudi menjadi penguasa tunggal di Madinah. Namun, mereka seringkali dilanda konflik internal dengan sesama mereka. Akibatnya, suku Aus dan Khazraj dapat memaksa mereka untuk berbagi kekuasaan politik dengan Yahudi di Yathrib. Poin ketiga, bangsa Yahudi di Madinah tidak terlalu cemas dengan urusan agama. Bangsa Yahudi yang ada di kawasan Arab pada umumnya berbeda dengan orang Kristen, karena mereka tidak memiliki gairah untuk mengembangkan misi dakwah, sehingga agama Yahudi tidak mengalami perkembangan yang signifikan, di Madinah khususnya dan di Jazirah Arab umumnya. Gerakan dakwah Yahudi hampir dapat dikatakan tidak berkembang, karena bangsa Yahudi tidak begitu memperhatikan urusan agama. Mereka lebih mementingkan untuk memelihara posisi strategis di bidang ekonomi dan politik yang telah mereka dapatkan dibandingkan menyebarluaskan ajaran agama mereka. Poin keempat, karakter orang Yahudi di Madinah banyak memiliki kesamaan dengan karakter bangsa Arab. Yahudi jahiliyah tidak terlalu menjaga identitas keyahudian mereka. Banyak nama suku, keluarga, dan orang-orang Yahudi di Hijaz yang sudah menggunakan bahasa Arab. Secara umum, mereka sama dengan orang Arab, hanya agamanya saja yang berbeda. Selain itu, yang membedakan mereka dengan bangsa Arab khususnya di Madinah adalah karakter mereka yang tidak berminat dengan politik. Mereka lebih suka hidup secara eksklusif dalam benteng-benteng mereka
dan memelihara hubungan baik dengan penduduk Arab agar kepentingannya tidak terganggu. Materi selanjutnya ada pasang surut hubungan Islam-Yahudi. Kita dapat mengetahui banyak informasi tentang Yahudi di dalam Al-Quran. Banyaknya informasi dan keterangan tentang Yahudi dalam Al-Quran ini dipicu oleh sikap permusuhan mereka terhadap Islam dan perlawanan gigih mereka menentang dakwah Islam. Sikap kaum Yahudi kepada umat Islam dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa mereka bersikap lebih keras daripada kaum Nasrani. Ini yang tergambar dari yang diisyaratkan. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa sikap pertentangan orang-orang Yahudi kepada umat Islam pada masa Rasulullah SAW lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik dibandingkan faktor agama. Poin pertama, pada awal kedatangan Rasul ke Madinah, hubungan Islam dan Yahudi belum memburuk. Mayoritas Yahudi kala itu mengakui Islam karena mereka juga mengakui nabi-nabi yang lain, sama-sama agama monoteisme, dan beberapa norma-norma hukumnya dekat dengan ajaran Yahudi. Apalagi Islam juga memuji keutamaan Yahudi, sama-sama menghadap kiblat yang sama dengan mereka yaitu Al-Quds, dan menghalalkan makanan Yahudi. Bukti bahwa kaum Yahudi tidak membenci Islam karena agama. Sebab sering juga terjadinya pertemuan yang intensif antara Rasulullah dan kaum Yahudi dalam rangka mendakwahkan Islam dan saling tukar ilmu pengetahuan. Poin kedua, permusuhan Yahudi terhadap Rasul dan Islam ketika mereka melihat merebaknya dakwah Islam dan menguatnya posisi Rasul di Madinah. Menguatnya Islam dianggap sebagai ancaman keberadaan kaum Yahudi secara politik dan ekonomi. Apalagi ketika Islam mengharamkan riba, padahal bisnis riba yang kaum Yahudi jalankan telah memberikan banyak keuntungan. Tidak ditemukan informasi sejarah bahwa pengkhianatan kaum Yahudi itu disebabkan karena kegagalan kaum Yahudi dalam mendakwahkan agama mereka. Akan tetapi ada asumsi bahwa ketika banyak penduduk Madinah yang berbondong-bondong masuk Islam, bahkan orang-orang Muslim mulai mendakwahi mereka agar masuk Islam, ketika itu mereka mulai mengkhawatirkan lenyapnya tradisi dan agama Yahudi akibat gencarnya dakwah Islam, khususnya keyakinan bahwa tidak ada nabi di luar Bani Israel. Poin ketiga, perlawanan Yahudi menjadi semakin sengit ketika Islam menolak teori mereka dan mengharamkan hal-hal yang akan memberi dampak negatif bagi masa depan mereka. Rasul berhasil menyatukan hati orang-orang Yathrib sehingga mereka menjadi aliansi yang solid. Itu semua dianggap akan membahayakan kepentingan-kepentingan Yahudi. Akhirnya kaum Yahudi berusaha menggoyahkan keimanan umat Islam dengan cara mereka berpura-pura masuk Islam, tetapi ingin memecah belah umat Islam sehingga kekuasaan di Madinah tidak jatuh kepada Islam. Sampai pada akhirnya, kaum Yahudi mulai mengusik kehidupan beragama umat Islam dengan jalan debat. Yahudi banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Rasul untuk membuatnya terdesak dan menyingkap rusaknya dakwah Rasul. Seperti permintaan mereka untuk mendatangkan mukjizat berupa korban yang dilalap api seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 183, dan permintaan untuk naik ke langit lalu turun dengan membawa buku tertulis secara sekaligus seperti Musa. Hal ini terkandung dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 153. Yahudi juga sengaja mengeksploitasi kebencian dan kedengkian beberapa orang yang di Yathrib dan beberapa pihak yang pada masa jahiliyah beraliansi dengan orang-orang Islam untuk memprovokasi mereka. Bahkan, usaha menjatuhkan dari sisi keagamaan dengan demikian itu sudah melanggar perjanjian untuk hidup damai dengan jaminan kebebasan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik Yahudi-Islam berawal dari benturan pemikiran atau ideologis, lalu berkembang menjadi benturan politik, dan lama-kelamaan berkembang menjadi konflik militer. Selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan Islam Yahudi dalam konstruksi kisah Musa dan Yahudi dalam Al-Quran. Pada awalnya, yaitu pada fase Makkiyah awal, sejatinya kisah Musa hanyalah berupa penyebutan nama yang dikaitkan dengan ajaran atau penyebutan nabi-nabi semitik yang lainnya. Penyebutan Musa bertujuan untuk mengidentikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Melalui pengidentikan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Al-Quran mencoba untuk mengkritisi ambiguitas sikap bangsa Arab pada waktu itu, yang di satu sisi mempunyai keinginan untuk mendapatkan kitab suci dari seorang nabi seperti bangsa Israel, tapi di sisi lain juga menolak dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW.
Hal tersebut berlanjut sampai dengan akhir fase kedua di Mekah. Al-Quran tidak menunjukkan adanya sikap permusuhan dari Islam terhadap bangsa Yahudi. Al-Quran pada fase ini banyak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat terinspirasi dengan dakwah Nabi Musa yang dapat membebaskan bangsa Yahudi dari tirani Firaun. Pada fase Makkiyah ini juga dipercayai bahwa spirit emansipatoris kisah Nabi Musa semakin terasa menjiwai dakwah Nabi Muhammad SAW. Apabila pada fase sebelumnya Al-Quran lebih banyak melakukan kritik sosial dan memberikan ingatan sejarah kepada bangsa Arab agar kembali mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, pada fase ini melalui kisah Nabi Musa, Al-Quran ingin mendorong upaya-upaya konkret untuk membebaskan rakyat kecil yang tertindas dari belenggu kekuasaan para pemuka Quraisy yang menindas. Kemudian pada surat-surat Madaniyah, Bani Israel banyak disebut dengan sebutan Yahudi, Ahlul Kitab, atau alladzina utu alkitab. Pengungkapan kisah Yahudi banyak difokuskan pada episode-episode yang menunjukkan sikap kedurhakaan mereka terhadap Nabi Musa. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangkangan Yahudi kepada Muhammad SAW bukan karena faktor sosok pribadi Nabi Muhammad SAW, melainkan karena karakter bangsa Yahudi yang eksklusif dan selalu ingkar dengan janji-janjinya. Dalam surat-surat Madaniyah pula ditemukan ayat-ayat yang bernada permusuhan terhadap Yahudi karena sikap dan perilaku Yahudi yang dianggap membahayakan eksistensi umat Islam, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 120 yang menyebutkan bahwa bangsa Yahudi akan senantiasa membenci umat Islam kecuali mau mengikuti ajaran mereka. Stigmatisasi yang dilakukan Al-Quran terhadap kaum Yahudi pada periode Madinah merupakan bentuk pengendalian stabilitas umat agar tidak terprovokasi oleh propaganda Yahudi. Penolakan dan perlawanan Yahudi terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya bukan disebabkan oleh perbedaan teologis, melainkan lebih disebabkan oleh kepentingan politik dan ekonomi semata. Di samping karakter bangsa Yahudi yang eksklusif, makin memperkuat permusuhan mereka terhadap dakwah Islam yang mengajarkan inklusivisme. Rangkuman. Kesimpulannya, polemik Al-Quran terhadap komunitas agama lain muncul dalam konteks pembelaan dan sikap apologetik Al-Quran terhadap penolakan dan perlawanan ideologis dan politis yang dilakukan oleh penganut Yahudi dan Kristen terhadap Muhammad dan ajarannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum asal hubungan Islam dan Yahudi sejatinya adalah hubungan yang damai dan saling mengakui keberadaan satu dengan lainnya. Adapun ayat-ayat yang bernada polemis dan konfliktual dengan Yahudi ataupun agama lain bukan disebabkan oleh ajaran teologis dan fundamentalis, melainkan merupakan reaksi kasuistik terhadap reaksi dan respon yang diberikan mereka terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian mengenai hubungan Islam dengan Yahudi dalam perspektif Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.